Mari kita awali taklim kita pada malam ini dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu mu'ini, wallahu bi kulli syai'in muhit. wallahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahman wasi'a, warzuqni fahman wasi'a, birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, malam ini kita memulai kajian kitab Fathul Qorib, kitab fikih. Kita awali dari bab Thaharah. Namun sebelum saya melanjutkan kajian terkait bab Thaharah, perlu saya sampaikan sedikit sebagai pengantar mengenai apa itu fikih. Ada yang tahu nggak fikih itu apa? Pak, ada yang tahu nggak Bu? Fikih itu apa sih? Nggak tahu. Sebelum masuk ke bab Thaharah, kita kan sering dengar belajar fikih. Nah, fikih itu kata Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, pengarang kitab Fathul Qorib, beliau di dalam muqaddimahnya menjelaskan bahwa fikih, al-fiqhu huwa lughatan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa, secara etimologi, itu artinya al-fahmu, pemahaman, paham, itu fikih. Yang dimaksud paham di sini adalah paham tentang agama Islam, bukan paham si A ngobrol sama si B, komunikasi hanya ya udah saya paham terus langsung diganti, ya udah saya fikih. Bukan itu. Udah tentang paham, harus kita ngobrol, nyambung, ngerti, ya udah saya fikih deh. Artinya paham, bukan itu maksudnya. Jadi fikih secara bahasa artinya paham. Yang dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Jadi fikih secara bahasa adalah memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif, secara utuh dan menyeluruh. Itu fikih. Jangan sampai kita mempelajari agama Islam secara parsial, secara sepotong-sepotong, akhirnya menjadikan pemahaman kita tentang agama Islam gak utuh. Kenapa muncul banyak aliran-aliran sesat? Itu karena mereka ketika memahami agama Islam tidak menyeluruh, tidak utuh. Jadi fikih secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Sedangkan menurut istilah, wastilahan, fikih menurut istilah secara terminologi adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyati al-muqtasabu min adillatiha tafsiliyyati. Secara istilah fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati, ilmu tentang hukum-hukum syar'i
al-amaliyati yang bersifat amali, yang bersifat praktis, al-muktasabu yang digali min adillatika dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyati secara terperinci. Jadi belajar fikih berarti belajar ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat praktis, bersifat amali, yang diambil dalil-dalilnya secara terperinci. Maka dari pengertian fikih secara istilah ini, yang pertama adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Ahkam itu bentuk jamak daripada hukmun. Jamak itu kalau di bahasa Inggris apa? Plural. Jadi ahkam itu bentuk jamak daripada hukum. Apa itu hukum? Kita hebat, belajar fikih itu belajar hukum, Pak. Jangan salah. Belajar fikih adalah kita belajar hukum. Dalam hal ini adalah hukum Islam. Apa yang disebut dengan hukum? Aturan, apalagi undang-undang, apalagi perjanjian bebas berpendapat. Nanti kita gabung. Nah, menurut Syekh Abdul Wahab Khola dalam kitabnya ilmu usul fikih, beliau menjelaskan bahwa al-hukmu kitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafina iktidoan au tahyiron au wada'an. Jadi hukum itu adalah kitab Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-muta'alliqu yang berkaitan bi af'alil mukallafina dengan perbuatan para mukallaf, perbuatan orang-orang mukallaf. Jadi firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, iktidoan, baik yang bersifat tuntutan, au tahyiron atau yang bersifat pilihan, au wad'an atau yang bersifat wada'i. Itu arti hukum secara istilah. Kalau tadi kan secara bahasa tuh benar, pendapat Bapak Ibu tadi benar, tapi secara bahasa. Jadi secara istilah saya ulangi bahwa hukum itu adalah kitab Allah. Kitab Allah itu berarti firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang dewasa dan sehat akalnya, orang mukallaf yang terkena kewajiban hukum. Kalau anak kecil belum terkena kewajiban hukum. Orang nggak waras nggak kena kewajiban hukum. Jadi orang mukallaf, orang dewasa yang berakal sehat. Nah, sifat daripada hukum itu adalah iktidoan. Yang pertama ini, iktidoan itu bahwa hukum memiliki sifat iktidoan, artinya tuntutan melakukan atau meninggalkan sesuatu, itu iktidoan. Tuntutan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Ketika tuntutan untuk melakukan sesuatu itu, kita sering nyebutnya perintah. Tuntutan Allah untuk melakukan sesuatu itu kita sering menyebut dengan perintah. Nah, tuntutan untuk melakukan sesuatu itu ada yang keras, ada yang gak keras. Mau yang keras apa mau yang gak keras? Ibu paling kita milih. Jadi tuntutan untuk melakukan sesuatu atau perintah itu ada yang bersifat keras, ada yang tidak keras. Yang bersifat keras disebut ijab, wajib. Ini ada hukum wajib. Aqimus sholat,
ya kan? Dirikan sholat wajib. Jadi tuntutan melakukan sesuatu yang bersifat keras itu disebut ijab atau wajib. Sedangkan tuntutan melakukan sesuatu yang bersifat tidak keras itu disebut mandu, sunnah. Tuntutan Allah terhadap mukallaf yang dengan tuntutan itu kurang keras namanya sunnah, sehingga dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan tidak apa-apa. Jadi bagi orang thariqah rugi, kalau bagi orang fikih ya sunnah ini dilakuin dapat pahala, nggak dilakuin juga nggak apa-apa. Bagi orang thariqah itu sayang banget rugi, karena sunnah ini merupakan keuntungan. Jadi kalau kita usaha kan pengen untung, nah untungnya itu adalah sunnah. Kewajiban-kewajiban yang fardu itu adalah modal. Itu kalau kita baca di kitab Bidayatul Hidayah, itu kata Hujatul Islam Imam Al-Ghazali seperti itu. Kewajiban fardu adalah modal, sunnah adalah keuntungannya. Makanya orang thariqah dia akan menjadikan sunnah sebagai kesukaannya. Tidak cukup dengan yang fardu yang wajib, maka sunnahnya pasti berbeda. Tapi ini keuntungan. Maka orang thariqah pasti amalia sunnahnya insya Allah berbeda dengan orang-orang yang belum thariqah. Duduknya lebih kuat dibandingkan orang-orang yang belum thariqah. Itu kan yang bisa kita rasakan tadi itu kan. Dulu mungkin kita sebelum thariqah duduk baru sebentar aja udah sambut tangan. Tapi coba sekarang dari tadi jam maghrib sampai isya, ya belum nanti setelah kajian istirahat jam 2 bangun. Wah itu kan luar biasa kan. Nanti tobat, sholat dikir sampai subuh, sholat subuh jamaah dikir selesai, mobil pun isrok apa nggak. Jadi sunnah jadi sunnah. Jadi itu ikhtiar, tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Kalau tuntutan melakukan sesuatunya itu bersifat keras, maka disebut wajib. Kalau tuntutan melakukan sesuatunya tidak keras, maka disebut sunnah. Demikian juga meninggalkan sesuatu. Kalau meninggalkan sesuatunya itu bersifat keras, maka disebut haram, tahrim. Kalau tuntutan meninggalkan sesuatunya itu bersifat kurang keras, maka disebut makruh. Itu berasal dari hukum yang bersifat iktidar, tuntutan. Nah yang kedua, hukum juga bersifat takhir. Takhir itu pilihan. Jadi hukum di mana kita diberi pilihan oleh Allah, boleh melakukan dan boleh juga meninggalkan. Ini yang disebut dengan mubah. Paham? Ini takhir. Kita diberi kebebasan untuk memilih mau menjalani atau enggak. Takhir contoh, wa kulu washrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Hukum makan itu mubah. Mau makan silakan, nggak makan nggak apa-apa. Tapi makan kita butuhkan dalam rangka menjaga ketahanan tubuh supaya kita kuat ibadah. Tapi hukumnya itu mubah. Itu yang disebut takhir. Kita dipersilakan untuk memilih mau melaksanakan atau tidak. Ini yang disebut dengan mubah. Nah, hukum yang bersifat iktidar maupun takhir itu, maka dia masuk dalam kategori hukum taklifi. Jadi hukum yang bersifat iktidar maupun takhir, dia masuk dalam kategori hukum taklifi, hukum yang berhubungan dengan orang-orang mukallaf yang telah mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum taklifi itu berisi wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu hukum taklifi. Nah, yang ketiga, hukum juga bersifat wad'an.
Hukum wad'i ini adalah firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat atau penghalang dalam sesuatu yang lain. Ini hukum wad'i. Jadi hukum wad'i itu di dalamnya itu harus ada syarat, harus ada sebab, dan ada mani. Kalau salah satunya itu sebab syaratnya nggak ada, ya, maka hukum itu tidak bisa dikerjakan. Contoh dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi. Terusnya apa? Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir. Al-Qur'annya bicara seperti itu. Ini berarti sholat apa? Sholat duhur. Liduluki syamsi berarti sholat duhur. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir. Ini hukum wad'i. Jadi sebab tergelincirnya matahari menjadikan kita wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Jadi sebabnya sudah masuk waktu tergelincir matahari. Ini sebab. Tadi kan hukum wad'i ada 3: sebab, syarat, dan mani. Mani itu penghalang. Paham ya? Tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya kita melaksanakan sholat duhur. Nah, sholat duhur itu akan sah dilaksanakan manakala kita punya toharoh, suci anggota badan kita dari hadas maupun najis. Katakanlah kita nggak punya hadas besar, nggak ada najis, berarti kita harus suci dari hadas kecil. Dengan cara apa hadas kecil? Dengan cara wudu. Jadi wudu itu merupakan syarat sah dilaksanakannya sholat duhur. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, meskipun sebabnya sudah masuk, waktunya sudah masuk, sudah ada sebab untuk melaksanakan sholat duhur, tapi syaratnya tidak dipenuhi, kira-kira sholat duhurnya sah apa enggak? Enggak sah. Kita habis main nih, punya hadas kecil, habis keluar angin, terus sefajar ada duhur, langsung ngambil air wudhu, langsung ikut sholat. Sebabnya sudah terpenuhi, sudah masuk waktu, tapi syaratnya tidak terpenuhi, berarti sholatnya tidak sah. Jadi sebab dan syarat menjadikan hukum itu bisa dikerjakan. Kalau salah satunya nggak ada, maka hukum tidak bisa dilaksanakan. Sebabnya ada, waktu sholat sudah masuk, syaratnya terpenuhi, kita punya wudhu. Tetapi ternyata ibu-ibu ada mani itu penghalang. Ibu-ibu dapat halangan karena haid. Kira-kira bisa sholat duhur kan? Oh, saya lebih semangat Ustaz nih, biar haid bisa sholat duhur aja deh. Gak sah. Jadi hukum bisa dikerjakan ketika ada sebab, ada syarat, dan tidak ada penghalang, tidak ada mani. Itu disebut hukum wad'i. Jadi sekali lagi, hukum adalah kitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina iqtidaan aw tahdiron aw wad'a. Jadi hukum adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik bersifat tuntutan atau bersifat pilihan atau bersifat wadai. Paham ya? Saya rasa paham ya? Jadi itulah yang disebut dengan hukum. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati ala amaliyati, yang bersifat praktis. Jadi fikih itu ilmu tentang hukum syar'i, dibatasi hukum syar'i. Berarti hukum di luar syar'i bukan masuk ke fikih. Hukum positif yang berlaku di negara kita itu bukan masuk fikih.
fikih hukum adat yang ada di negara kita itu bukan masuk fikih, hukum akal nggak masuk fikih. Jadi hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang bersifat praktis, di mana kita langsung melaksanakan. Al-muktasabu yang digali hukum itu min adillatihat tafsiliyati, dari dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi hukum fikih itu harus melalui proses penggalian, upaya sungguh-sungguh untuk menggali hukum itu al-muktasab. Maka proses untuk melahirkan fikih itu disebut dengan ijtihad. Makanya kalau kita ngaji pengen kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya harus melalui ini, melalui fikih. Ketika bicara hukum, kalau ada orang yang bicara, kita langsung kembali kepada Quran dan hadis, nggak perlu dengan fikih, nggak perlu dengan madhab. Emang sanggup? Berat kalau kita nggak, levelnya belum level, mustahil. Kan sekarang kan banyak kan orang yang suka-suka kembali Quran hadis, nggak usah pakai fikih. Nah, fikih itu ilmu tentang hukum syariah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Itu tentang fikih. Nah, para fuqaha dalam menulis kitab-kitab fikih itu selalu didahului dengan toharo, dengan bab toharo. Coba buka fikih manapun, pasti bab pertamanya adalah toharo. Mengapa diawali dengan toharo? Kenapa gak diawali dengan bab jinayah umpamanya, atau bab ekonomi Islam, muamalah? Tapi setiap fikih pasti bab pertamanya toharo. Mengapa? Karena toharo itu adalah kunci sholat. Miftahus sholat at-tahur. Kunci sholat itu adalah toharo, bersuci. Syarat sahnya sholat adalah bersuci. Maka para ulama fikih, para pakar hukum Islam selalu menempatkan bab toharo itu pada pembahasan pertama dalam setiap kitab-kitab. Makanya kita akan bahas malam ini sedapatnya terkait dengan toharo. Kitabu ahkamit toharo, kitab tentang hukum-hukum toharo. Wal kitabu lughatan, kitab menurut bahasa, masdarun adalah bentuk masdar. Masdar ini adalah sebuah kata yang mengandung makna perbuatan tanpa mengaitkan dengan waktu, itu masdar. Jadi Alkitab ini bentuk masdar, berasal dari kata kerja kataba yaktubu kitaban. Kataba itu fi'il madhi past tense, kata kerja bentuk lampau past tense. Kataba telah menulis. Yaktubu itu present continuous tense. Kalau di bahasa Arab namanya fi'lul mudhari. Kata kerja bentuk sedang atau akan, sedang atau akan menulis. Yaktubu. Kitaban itu masdar, tulisan. Nasoro yansuru nasron. Nasoro telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong, nasron pertolongan. Itu bentuk masdar. Urutannya di nomor 3 dalam urutan tasrif. Yang ingat-ingat yang di pesantren dulu pasti ingat lagi. Yang pernah ngaji Solo. Jadi kitab ini adalah bentuk masdar, bimakna yang memiliki arti ad-dhammi wal jam'i, mengumpulkan. Jadi secara bahasa arti daripada kitab ini adalah mengumpulkan. Sehingga ketika kita baca kitabu ahkamit toharo, itu bisa kita artikan kumpulan atau himpunan tentang hukum-hukum toharo. Sedangkan menurut istilah wastilahan,
ismun li jinsin minal ahkami. Menurut istilah kitab itu adalah nama di jinsin bagi satu jenis minal ahkami dari beberapa hukum. Amal babu adapun bab fasmun linauin mimma dakhala tahta dzalikal jinsi adalah nama bagi satu macam dari sekian hukum yang masuk dalam jenis tersebut. Jadi begini, para fuqaha, para pakar hukum Islam biasanya itu setiap mengawali kajian tentang hukum itu akan selalu membuat kerangka. Kerangkanya itu pertama kitab, yang kedua bab, yang ketiga faraun itu cabang, yang keempat masalah. Ini kerangkanya dalam fikih itu polanya gitu. Yang kelima adalah tanbihun, peringatan. Yang keenam adalah khotimatun, penutup. Dan yang ketujuh adalah tatimmatun, penyempurnaan. Ini pola-pola kerangka yang ada di dalam fikih. Nah, di kitab Fathul Qorib pengarang hanya menyebutkan dua pola, jadi kitab dan bab. Ini para ulama fikih itu biasanya membuat kerangka seperti itu ketika menulis fikih. Jadi kalau kita nanti Allah izinkan kita ngaji setelah Fathul Qorib, ngaji Fathul Mu'in, itu kerangka itu ada semua di Fathul Mu'in. Kita Fathul Mu'in, insya Allah kalau ini selesai nanti bisa ngaji Fathul Mu'in, jadi dari pemahaman fikihnya lebih luas. Itu di Fathul Mu'in itu kerangka-kerangka fikih yang tadi saya sebutkan, dari mulai kitab, bab, far'un, masalah, terus tanbih, khotimah, tatimah, itu ada semua. Ini sama juga dengan ketika kita mau membuat peraturan, itu pasti ada kerangkanya. Yang jadi kepala sekolah atau yayasan harus bikin peraturan tuh. Pasti bikin peraturan juga punya kerangka. Gak boleh keluar dari aturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang sekarang undang-undang yang terbaru ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ini undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi bagi yang suka bikin peraturan itu pasti punya kerangka. Bagaimana kerangka ketika kita membuat peraturan? Kita bisa di luar fikih ya. Ketika kita membuat peraturan di masyarakat atau di kantor, itu kerangkanya pertama pasti judul. Habis judul pasti pembukaan, menimbang dan seterusnya itu kan. Habis pembukaan pasti batang tubuh. Batang tubuh pasti isinya pertama bab 1 ketentuan umum. Ini kerangkanya. Habis batang tubuh terakhir penutup. Habis penutup penjelasan jika dibutuhkan. Habis penjelasan lampiran. Ini kerangka di dalam kita membentuk atau menyusun peraturan perundang-undangan yang acuannya kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Jadi semuanya sekarang ngacu ke situ. Dulu kan metode omnibus law ya, yang undang-undang cipta kerja ketika disusun itu belum ada acuannya Pak. Makanya Undang-Undang Nomor 12 direvisi, itu direvisi lagi. Nah yang ketiga ini memasukkan pasal tentang metode omnibus. Tadinya itu nggak punya aturan sebenarnya di Indonesia ya, dia ngadopsi dari negara lain. Tapi dengan keluar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka sudah punya bijaksana. Itu seperti itu. Ketika kita mau nyusun peraturan harus punya kerangka, begitu pula para fuqaha. Para fuqaha pun ketika mau menyusun tentang fikih, tentang hukum Islam, dia punya kerangka. Nah kerangkanya itu seperti tadi. Kitab, terus bab, far'un, cabang, terus masalah, tanbih, khotimah, penutup, dan tatimah, penyempurnaan. Itu selalu polanya begitu. Nah di dalam kitab ini
hanya dijelaskan tentang dua, kitab dan bab. Kita lanjutkan. Wa toharatu bi fathil ta'i lughatan an-nadhama. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ulama-ulama fikih di dalam menyusun kitab fikih pasti pengawalinya dengan bab toharoh, karena toharoh itu merupakan kunci sholat, syarat sah sholat. Nah, apa itu toharoh? Di sini dijelaskan bahwa at-toharoh bi fathil ta, toharoh dengan harokat fathah pada huruf to. At-toharoh to. Sebab nanti ada orang nyebut at-tuharoh dengan harokat doma, itu beda artinya. Kalau at-toharoh dengan harokat fathah pada huruf to, itu lughatan, menurut bahasa artinya adalah an-nadhafah, bersih. Tapi kalau tuharoh dengan harokat doma pada huruf to, itu artinya adalah ismun dibagi yatil ma'i, sebutan bagi sisa air. Kita habis bersuci terus ada sisa airnya, itu namanya tuharoh dengan harokat doma. Sisa air yang habis kita pakai untuk bersuci itu namanya tuharoh. Tapi kalau at-toharoh dengan harokat fathah pada huruf to, itu secara bahasa artinya an-nadhafah, bersih. Bersih dari apa? Bersih dari berbagai kotoran, baik kotoran yang terlihat oleh mata yang bersifat fisik seperti najis, maupun kotoran yang bersifat maknawi yang tidak terlihat oleh mata seperti kotoran-kotoran batin. Itu secara bahasa itu aib, hasad, takabur, al-khiddu, ikutin syahwat dan lain sebagainya, itu kotoran batin. Jadi toharoh kalau kita tinjau dari perspektif bahasa, maka toharoh itu ada dua, ada toharoh lahir, ada toharoh batin. Itu secara bahasa. Toharoh lahir adalah bersih dari hadas dan najis, sedangkan toharoh batin adalah bersih dari sifat-sifat tercela. Alatnya juga beda. Kalau kita bukan Syirul Asrar, di bab toharoh itu Syabdul Qadir menyebutkan kalau toharoh lahir itu alatnya dengan air, tapi kalau toharoh batin alatnya adalah dengan talqin, dengan taubat, talqin. Alatnya kan gitu. Dan yang kita bahas adalah toharoh secara lahir. Toharoh batinnya nanti kita sebut kajian. Itu secara bahasa artinya adalah an-nadhafah. Wa amma syar'an, sedangkan menurut syara, fabiha maka di dalamnya itu tafasiru kasiratun, banyak penafsiran, minha di antaranya qauluhum, pendapat para ulama ahli fikih, fi'lu ma tustabahu bihi sholat, melakukan sesuatu yang dengannya sholat dibolehkan. Air min wudu'in, yaitu berupa wudu, wa huslin, mandi, wa tayammumin, tayammum, wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Jadi menurut syara, menurut istilah hukum Islam, makna toharoh itu banyak pendapat, dari para pakar. Nah, di antara pendapat fuqaha, toharoh secara syara adalah fi'lu ma tustabahu bihi sholat, melakukan sesuatu yang dengannya sholat diperbolehkan, yaitu berupa wudu, mandi, tayammum, dan menghilangkan najis. Dengan melakukan wudu maka sholat diperbolehkan. Gak ada air, dengan melakukan tayammum maka sholat diperbolehkan.
Dengan menghilangkan najis maka sholat diperbolehkan. Dengan kita mandi janabah ya maksudnya di sini, maka sholat diperbolehkan. Jadi fi'lu ma tustabahu bihi sholat, melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu maka sholat diperbolehkan. Sesuatu itu apa? Wudu, mandi, tayamum, menghilangkan hadas. Maka 4 hal ini, wudu, muslim, mandi, tayamum, menghilangkan hadas, ini termasuk maqasidut thaharah, sasaran daripada thaharah. Sasaran thaharah itu kalau kita bicara thaharah pasti bicara tentang wudu, mandi, tayamum, menghilangkan hadas. Itu sasarannya itu. Alatnya juga ada 4. Sasarannya 4, alatnya juga 4. Apa alatnya? Alatnya yang pertama adalah al-ma'u, air. Ya, yang kedua at-turab, tanah. Kalau tayamum kan udah tanah kan, halus. Ya, turab. Terus yang ketiga hajarul istinja, batu. Batu untuk istinja kan alat toharoh. Makanya dulu zaman saya kecil, orang tua zaman dulu kalau kita mau pergi kemana suruh ngantongin batu kan. Kalau sekarang kan nggak ada begitu. Zaman saya kecil dulu di kampung gitu, kalau mau pergi kantong itu batu kan gitu kan. Itu alat bersuci itu. Yang keempat adalah adami. Adami itu penyamak. Jadi sasaran toharoh ada 4: wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Alatnya juga ada 4: air, turab, tanah, ya, terus batu untuk istinja, dan dabi, penyamak. Dabi itu untuk apa? Penyamak. Jadi ya ada binatang mati tanpa disembelih kan najis tuh. Nah, bagaimana supaya kulitnya itu bisa menjadi suci? Maka dengan cara disamak. Iya, disamak. Nah, itu tuh alat untuk mensucikan barang najis. Paham ya? Jadi itu sasaran daripada toharoh. Walamma kanal ma'u alatan lit-toharoti, karena air itu menjadi media, menjadi alat untuk bersuci, istatrodal musannifu li anwa'il miyahi, maka musannif penyusun kitab ini mengutarakan kepada macam-macam air. Jadi ini kan kelihatannya kan keluar dari pembahasan. Tadi lagi bahas tentang definisi toharoh, tiba-tiba di pengarang kitab bahas air. Alasannya apa? Alasannya karena air itu adalah merupakan alat untuk bersuci, maka pengarang kita perlu menjelaskan tentang macam-macam air terlebih dahulu. Maksudnya begitu. Kan kalau kita nggak jeli kan, kok lagi bahas definisi toharoh, kok bahas air, jaga sembung nih kan gitu kan. Ya kan? Tapi maksudnya tuh begitu. Jadi alasan si penyusun kitab ini, dia dari bahas toharoh langsung karena air itu merupakan alat untuk bersuci, maka perlulah kita bahas tentang macam-macam air. Pakola, beliau berkata, al-miyahu allati yajuzu ayyasihu tabhiru bihasab umiyahin. Air-air allati yajuzu yang boleh, yasihu maksudnya yang sah, at-tabhiru untuk bersuci biha dengannya, sab'u miyahin, ada 7 macam air. Jadi air yang sah digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama ma'us samai, air langit. Apa maksudnya? Air nazilu, air yang turun minha dari langit. Apa air yang turun dari langit itu? Wa huwa al-mataru, yaitu air hujan. Pertama, air yang bisa digunakan untuk bersuci, air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Air al-milhu, yaitu air asin.
Laut ada tawar nggak? Nggak ada asin, makanya air laut, air al-milhu, maksudnya itu air asin. Wa ma'un nahri, yang ketiga air sungai, air hulwu, yaitu air yang tawar. Tapi sungai sekarang makanya buta segala. Ya nanti kita bahas nanti tentang itu, tentang sungai yang sekarang. Jadi wa ma'un nahri, air sungai, ini air yang bisa digunakan untuk konsumsi. Wa ma'ul bi'ri, yang berapa nih? Yang keempat ya. Air sumur. Wa ma'ul aini, mata air, yang kelima. Yang keenam wa ma'us salji, air es, salju. Yang ketujuh wa ma'ul barodi, air embun. Nah, 7 macam air ini merupakan air yang sah digunakan untuk bersuci. Air hujan, terus air laut, terus air sungai, air sumur, air mata air, es, terus air embun. Wa yajma'u hadhihi sab'ata, 7 macam air ini terkumpulkan qauluka oleh ucapanmu, ma nazala minas samai, air yang turun dari langit, aw naba'a minal ardi, atau yang keluar dari bumi, ala ayyi sifatin, menurut sifat apapun, kanat yang adalah sifat itu, min aslil hilqati, dari asal kejadiannya. Jadi dari 7 macam air tadi itu disimpulkan menjadi 2. Yang pertama air yang turun dari langit, yang kedua air yang keluar dari bumi. Air yang turun dari langit, dari 7 tadi apa? Air hujan, air salju, air embun. Itu air yang turun dari langit. Meskipun semua air sebenarnya asalnya dari langit. Coba bagi para ahli ilmu alam, ya, ahli fisika, ini bisa dikaitkan dengan itu. Masa disiplin ilmu saja mempelajari tentang ilmu alam, bisa menegak sumber ilmu. Ya. Terus air yang dari bumi, air laut, air sumur, air sungai, satu lagi mata air. Jadi dari 7 air tadi disimpulkan menjadi 2, yakni air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Nah selanjutnya itu dari sisi asal air tersebut ya. Nah, dari sisi penggunaannya, air itu dibagi menjadi 4 macam. Sumal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsami. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 macam. Ahaduha, 1, tahirun fi nafsi, air yang suci pada zatnya, mutahhirun, dan mensucikan di ghairihi, bagi selainnya, ghairu makruh istimalu, tidak makruh menggunakannya, wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Jadi air yang suci pada zatnya, mensucikan pada selainnya, dan tidak makruh menggunakannya, inilah yang disebut dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang bebas an qaidin lazimin, dari ikatan-ikatan yang bersifat permanen. Ini air mutlak. Jadi ada air mutlak, ada air muqayyad. Muqayyad ini yang terikat. Air mutlak ini air yang bebas dari ikatan, sehingga dia bisa digunakan untuk mensucikan benda-benda lain, bisa bizatnya juga suci, dia bisa digunakan untuk mensucikan benda lain, dan tidak makruh untuk menggunakannya. Air mutlak, dia bebas dari ikatan yang bersifat permanen. Apa ikatan-ikatan yang bersifat permanen yang disebut dengan qaid lazim tadi, yang mempengaruhi kemutlakan air? Seperti gini, ini air mutlak, lalu kita masukin susu, jadi air mutlak nih. Ini air mutlak nih, kan bisa buat wudhu nih, ya, gini kan. Lalu kita masukin nih susu ke teh atau kopi, kita nyebutnya apa? Masukin susu, maka jadi air apa? Air susu. Nah ini disebut qaid lazim.
ikatan yang bersifat permanen. Dipindah kemanapun pasti orang nyebutnya air susu. Dimasukin teh, orang nyebutnya air teh. Maka yang tadinya dia mutlak bisa dipakai untuk mensucikan dan tidak makruh menggunakannya, gara-gara dimasuki oleh benda suci maka berubahlah nama air itu jika menjadi air teh, air susu, air kopi. Ditaruh di ember yang gede tetap aja orang ngomongnya air susu. Ditaruh di kolak juga orang ngomongnya air susu. Ini yang disebut qayyid lazim, ikatan yang bersifat permanen yang mempengaruhi kemutlakan air. Sehingga kalau sudah begitu maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Pipis nih umpamanya nih, pipis. Kata wah adanya air kopi nih. Sebabnya air kopi itu nggak bisa. Bersemut ntar. Ya jadi itu. Karena manis tadi. Jadi orang yang punya sudah beda. Fala yadurul qaidul munfaq. Maka tidak berbahaya ikatan yang pecah kama ilbi seperti air sumur fi kaunihi mutlaqon, dalam keadaannya dia mutlak, air mutlak. Jadi ada ikatan yang tidak mempengaruhi kemutlakan air. Ini yang disebut qayyid munfaq. Tadi qayyid lazim. Qayyid lazim itu ikatan yang sifatnya permanen, dia mempengaruhi kemutlakan air. Tapi ada yang disebut lagi qayyid munfaq. Qayyid munfaq ini ikatan yang tidak mempengaruhi kemutlakan air. Contoh, air sumur. Air sumur. Ketika air itu kita ambil, kita masih nyebut air sumur nggak? Iya masih. Masih. Paling air ini diambil dari sumur. Iya. Diambil wadahnya doang kan tempatnya. Tapi ketika sudah masuk ke tempayan, kita nggak nyebut air sumur lagi kan? Cuma kalau ditanya nih air dari mana nih asalnya nih? Ambil dari sumur. Ini disebut qayyid munfaq, ikatan yang tidak permanen. Nah, ikatan yang tidak permanen ini tidak mempengaruhi kemutlakan air. Paham ya? Nah, ini boleh digunakan untuk bersuci dan menghilangkan hadas. Air laut kita ambil, kan tetap aja orang nggak bilang air laut kan? Masukin ke kolam, ke tempayan. Ya, air kita pakai untuk bersuci, ini disebut qayyid munfaq. Jadi ikatan ada dua, ada lazim, ada munfaq. Yang lazim itu bersifat permanen sehingga dia mempengaruhi kemutlakan air. Yang munfaq itu bersifat tidak permanen sehingga tidak berpengaruh terhadap kemutlakan air. Itu satu dari 4 macam. Jam 21.40. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan macam-macam air. Yuk, belajar zikir.